وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini adalah malam pertama yang mana kita berupaya untuk tafaqquh fiddin, khususnya untuk cabang ilmu ulumul hadis, yaitu ilmu-ilmu hadis. Namun sebelumnya saya hendak mengucapkan ucapan syukur jazakumullahu khairan katsira kepada DKM Masjid As-Sunnah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keberkahan kepada masjid ini dan keberkahan kepada mereka yang beribadah di masjid ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam keistiqomahan untuk menjalankan sunnahnya ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga bagi para jamaah sekalian, karena sebelumnya biasanya di hari Jumat malam Sabtu ini saya menyampaikan kajian Riyadhus Shalihin, namun dengan berat hati karena 1, 2, 3 hal gitu kan. Kajian Riyadhus Shalihin itu tidak dapat kami lanjutkan, dan di antara faidah atau hikmah, di antara hikmahnya mudah-mudahan antum nanti juga bisa mengambil istifadah dari majelis-majelis Riyadhus Shalihin yang mungkin diselenggarakan di beberapa masjid yang ada di Samarinda ini. Kalau nanti antum mendapati ada majelis yang membahas kitab Riyadhus Shalihin, silahkan nanti antum istifadah di masjid tersebut dari asatidzah yang menyampaikan kajian Riyadhus Shalihin. Dan di antara sebab kenapa saya memilih temanya itu ulumul hadis, gampangannya atau mudahnya adalah karena saya melihat masih jarang yang menyampaikan kajian yang membahas tentang ulumul hadis itu. Sementara kajian Riyadhus Shalihin, tafsir dan lain sebagainya, insyaallah akan banyak asatidzah yang sudah menyampaikan itu. Hendaknya nanti antum istifadah kepada pengajian-pengajian yang sudah ada. Adapun ulumul hadis ini, satu, kami memandang masih sedikit asatidzah yang menyampaikannya, baik itu nanti secara online di channel-channel YouTube maupun di Facebook, mungkin masih sedikit yang menyampaikan. Sementara ini adalah salah satu ilmu yang penting, yang ilmu ini merupakan ilmu yang didedikasikan oleh para ulama untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui, seluruh ilmu agama itu semuanya adalah khidmah terhadap kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Jadi sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, janganlah nanti mendiskreditkan atau memandang remeh pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para asatidzah, yang mana kesemuanya itu memberikan manfaat untuk agama ini. Sebagaimana yang kami rasakan dahulu ketika menuntut ilmu di kota Nabi, omongan-omongan yang mendiskreditkan atau memandang remeh salah satu dari cabang ilmu itu ya kami rasakan. Misalnya ada saja sebagian oknum yang mengatakan ini pengajian nahwu ini tidak seberapa besar manfaatnya ketimbang pengajiannya Syekh Fulan. Hingga salah seorang guru kami ketika itu yang mengajarkan nahwu kepada kami mengatakan kulluna fi khidmati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari kita ini
adalah khidmah terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kita sedang berkhidmah terhadap sunnahnya Nabi SAW. Dan yang demikian ini, ketika saya pulang ke tanah air, saya juga merasakan fenomena-fenomena yang tidak baik ini. Ini Ustadz Fulan nggak pernah mengisi kajian tauhid misalnya. Nah, yang seperti itu ya biarkan para jamaah nanti mengambil istifadah dari pengajian tauhid yang sudah ada. Yang belum ada hendaknya nanti disampaikan juga pengajian yang lain. Jadi antara asatidzah satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Ketika sudah nanti disampaikan satu pengajian untuk cabang ilmu tertentu, pengajian yang belum ada untuk cabang ilmu yang lain hendaknya diisi. Itu hemat saya idealnya seperti itu gitu. Tetapi kan sebagian oknum ada saja yang berupaya untuk memancing di air keruh gitu kan. Ini kurang sempurna kalau Ustadz Fulan ini belum menyampaikan pengajian ini dan lain sebagainya. Yang seperti ini mari kita jadikan ini sebagai ujian bagi kita dalam menuntut ilmu gitu. Jadi perkataan-perkataan miring di dalam dalam upaya kita menuntut ilmu itu mesti akan ada gitu. Maka hendaknya kita dewasa dalam berpikir, kita dewasa dalam bertindak, melihat perkataan-perkataan yang miring terhadap pengajian-pengajian yang dikhidmahkan kepada ilmu agama ini, hendaknya kita kesampingkan. Dan mari kita luruskan niat bahwasanya kita mendatangi majelis-majelis ilmu itu tidak lain adalah karena kita hendak tafaqquh fiddin. Yang mana tafaqquh fiddin ini memperdalam ajaran agama, ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan perintah tafaqquh fiddin itu ketika kita menjalani tafaqquh fiddin ini memang berat. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalaulah tidak sebagian dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelompok dari kaum mukminin itu untuk Untuk tafaqquh fiddin. Agar apa? Agar nanti mereka kelak menjadi mundzirul qaum, memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika nanti mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau antum mau tadabburi ayat ini, ketika antum tadabburi ayat ini, antum akan lihat ketika Allah menyatakan perang di dalam ayat ini, Allah hanya mengungkapkan dalam beberapa kata. Tetapi ketika Allah mengungkapkan menuntut ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam untayan kata-kata yang panjang. Nah, ini guru kami Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullah, beliau pernah menyampaikan faidahnya yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Faidah dari ayat ini apa? Ini isyarat dari Allah bahwasanya menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Yang mana lika-likunya itu lebih pelik daripada jihad fisabilillah yang bertempur mengangkat senjata. Lika-likunya lebih panjang dan lebih sulit untuk menggapai kesempurnaan di dalam menuntut ilmu. Nah, kalau seseorang itu menuntut ilmu, kapan dikatakan dia sudah sampai pada puncak yang sempurna? Sampainya puncak sempurna ketika ia wafat masih istiqomah menuntut ilmu. Jadi tidak kita katakan bahwasanya saya sudah S3, sudah meraih gelar doktor, artinya sudah selesai menuntut ilmu. Enggak. Menuntut ilmu agama ini sampai wafat. Ketika kita masih istiqomah menuntut ilmu agama dan mengisi kekosongan ilmu yang ada pada diri kita sampai kita wafat, itulah yang insya Allah kita sudah mencapai kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Nah, nanti kelak Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewenangan agar ilmu kita ini bermanfaat, barokah atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kewenangan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang kita tuntut sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat masing-masing dari kita ketika kita sudah wafat. Kalau kita sudah wafat, nanti akan kita lihat selama ini kita menuntut ilmu itu Allah ridhoi atau tidak, ya sudah nanti kita lihat setelah kita wafat.
Adapun ketika kita masih di dunia ini, kita melihat apa yang sudah kita tuntut ternyata menjadikan kita pandai dalam hal ini, dalam hal itu, kemudian membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan kelebihan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Jangan sampai tertipu. Anda sudah sampai pada puncak pada puncak intelektualitas Anda atau puncak keilmuan Anda, jangan tertipu di situ. Karena boleh jadi apa yang kita tuntut ilmu yang kita tuntut itu, dan ketika kita merasa sudah pandai di ilmu itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal soleh kita dalam menuntut ilmu ini. Wal iyadu billah, itu yang kita takutkan. Nah, itu diantara alasan kenapa kami memilih kajian ulumul hadis. Kemudian yang kedua, kajian ulumul hadis ini kami pilihkan tema untuk membahas ilmu ini. Selain ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu alat yang penting di dalam tradisi keilmuan Islam. Ini juga sejalan dengan visi dan misi lembaga kami, yaitu Pusat Studi Hadis, yang saya bersama dengan adik saya Ustadz Zaidan itu merintis untuk mengadakan lembaga ini di kota ini. Yang mana cita-cita kami melalui lembaga ini, kami ingin menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus cabang ilmu hadis melalui lembaga ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kami santri itu baru 2 orang. Dan alhamdulillah sudah lulus, salah satunya hadir di majelis ini. Baru 2 orang. Tapi itu yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kami, yang itu yang kami didik mereka untuk menyampaikan ilmu hadis yang Allah amanatkan kepada kami.